ربي صل على محمد وافتح من الخير قلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ajaran Sunan Ampel. Hasil didikan beliau yang terkenal adalah falsafah mohlimoh, atau tidak mau melakukan 5 hal tercela, yaitu yang pertama moh main atau tidak mau berjudi, yang kedua moh ngumbe atau tidak mau minum arak atau bermabuk-mabukan, yang ketiga moh maling atau tidak mau mencuri, yang keempat moh madat atau tidak mau menghisap candu, ganja dan lain-lain, yang nomor 5 moh madon atau tidak mau berzina, yaitu main perempuan yang bukan istrinya. Prabu Brawijaya sangat senang atas hasil didikan Sunan Ampel. Raja menganggap agama Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulia. Maka ketika Sunan Ampel kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu Brawijaya tidak menjadi marah. Hanya saja ketika ia diajak untuk memeluk agama Islam, ia tidak mau. Ia ingin menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit. Akan tetapi Sunan Ampel diperbolehkan mensyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah Majapahit, dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Sunan Ampel pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Murid-murid Sunan Ampel. Murid-murid Sunan Ampel itu banyak sekali, baik dari kalangan bangsawan, para pangeran Majapahit, maupun dari kalangan rakyat jelata. Bahkan beberapa anggota Wali Songo adalah murid-murid beliau sendiri. Kali ini kami tampilkan 2 kisah murid Sunan Ampel yang makamnya tak jauh dari lokasi makam Sunan Ampel, yaitu yang pertama yaitu Mbah Soleh. Mbah Soleh adalah salah satu dari sekian banyak murid Sunan Ampel yang memiliki karomah atau keistimewaan. Adalah sebuah keajaiban yang tak ada duanya. Ada seorang manusia yang dikuburkan hingga 9 kali. Ini bukanlah cerita buatan, melainkan ada buktinya. Di sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel ada 9 makam. Itu bukannya makam 9 orang, akan tetapi makam 1 orang, yaitu murid Sunan Ampel yang bernama Mbah Soleh. Mbah Soleh adalah tukang sapu Masjid Ampel di masa hidup Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai masjid sangatlah bersih, sehingga orang yang sujud di masjid itu walaupun tanpa sajadah tidak merasa ada debunya. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dikubur di depan masjid. Ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan sangat bersih. Maka sejak ditinggal oleh Mbah Soleh, lantai masjid menjadi kotor, sehingga terucaplah kata-kata Sunan Ampel, bila Mbah Soleh masih hidup, tentulah masjid ini menjadi bersih. Mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pun menjadi heran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dimakamkan di samping makamnya yang dulu. Masjid menjadi kotor lagi. Lalu terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali sehingga makamnya ada 8. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal dunia, sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung paling timur. Yang kedua adalah kisah Mbah Son Haji. Mbah Son Haji sering disebut Mbah Bolong. Hal ini bukanlah gelar kosong atau sekedar olok-olokan. Beliau adalah salah seorang murid Sunan Ampel yang juga mempunyai karomah.
Pada waktu pembangunan Masjid Agung Ampel, Bason Hajilah yang ditugasi mengatur tata letak pengimaman. Bason Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Jangan sampai letak pengimaman masjid itu tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi setelah bangunan pengimaman itu jadi, banyak yang meragukan keakuratannya. Apa betul letak pengimaman masjid ini sudah menghadap ke kiblat? Demikian tanya orang yang meragukan pekerjaan Bason Haji. Bason Haji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding pengimaman sebelah barat, lalu berkata, "Lihatlah ke dalam lubang ini, kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat oleh Bason Haji. Ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang berada di Mekah. Orang-orang pun melongo, terkejut, kagum, dan akhirnya tak berani meremehkan Bason Haji lagi. Sejak saat itu mereka lebih bersikap hormat kepada Bason Haji dan memberinya julukan Mbah Bolong. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.